Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Evi Juwita sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2020. Di sini saya sampaikan bukti peserta ujian kinerja praktek di SMK Setia Bakti Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, apa kabarnya pagi ini? Semua kelihatan cantik-cantik ya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Ada di mata pelajaran akuntansi keuangan. Baiklah, sebelumnya kita di sini Ibu hanya pastikan aja kalian harus tetap menjaga kesehatan ya di kondisi COVID sekarang ini. Kalian jaga makanan ya, makanan yang sehat ya. Kemudian istirahat yang cukup. Setelah habis aktivitas apapun, kalian dibiasakan mencuci tangan. Selalu bersikap atau bertindak bersih ya, selalu bersih. Baiklah, sebelumnya kita masuk ke pendahuluan ya. Ibu di sini akan absen dulu. Kalian kalau ada cukup bilang ada ya. Agung Rizky ada hadir? Hadir Ibu. Amelia Kurniasifa ada ya? Mana Amel? Ada, Oh Bu. iya ada. Kemudian Dini Fitriani mana? Ada Bu, hadir Oh Bu. iya, ya. Ita Oktaviani. Ada Bu. Kemudian Rosifa mana Rosifa? Ada hadir Ada, ya? Bu. Ya, Jessica, Florinda ada. Ada Bu. Amelia, kemudian Ratu hadir ya? Ratu, iya di sini ada semuanya. Siti Yanjen hadir Ada juga Bu. ya? Ada yang belum ke absen sama Ibu? Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Hari ini ada yang tidak masuk? Tolong konfirmasi ketua kelasnya Agung. Ya. Oh, dia Nurati. Ibu Kenapa yang dia tidak Nurati? hadir sepertinya Nadia Nurianti dikarenakan apa sih? Oh gitu ya, ya Sinyalnya udah nggak itu apa-apa. Ibu, sinyalnya gak Nanti ada di kalau misalkan Jawanya. kalian nggak ada jaringan, Ibu pastikan kalian nanti absennya harus absen di Google Form-nya ya. Kalau enggak nanti cukup di list di grup saja. Jadi kalian bukti hadir di pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak. Di sini Ibu akan sampaikan screenshot-nya. Ya. Sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Lihat ini ada sekolah kita ya. Baik, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya di sini untuk memimpin doa awal terlebih dahulu ya. Supaya pembelajaran kita ini berkah dan intinya ilmunya akan menerap kepada kalian. Siap? Silakan pimpin doanya sama ketua kelasnya, Agung. Teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya untuk Agung sudah memimpin doanya. Baiklah, kalau sudah di sini Ibu akan sampaikan screenshotnya kembali. Nah, di sini Ibu menampilkan satu yel-yel ya. Itu salah satunya adalah lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Baik, kita mulai ya, dipimpin oleh ketua kelasnya.
Ya, silakan. Iya, terima kasih ya untuk kelentuman lagunya. Kemudian, kenapa Ibu di sini menyantumkan lagu Halo Halo Bandung? Supaya kalian tahu ya, karena kita berasal dari kota Bandung, kita harus bangga ya dengan sekolah kita. Dan kenapa Ibu ganti syairnya? Supaya Ibu memacu supaya kalian itu tetap menjadi seorang pelajar yang sukses ya, yang selalu semangat untuk belajarnya. Bisa kan? Ya, selanjutnya Ibu masuk ke kegiatan intinya. Di sini kita masuk ke materi piutang wesel, menganalisis piutang wesel. Kemudian, nah ini Ibu di sini menampilkan logo dunia pendidikan, yaitu pertama ada Tut Budi Handayani, Universitas Madiun ya, kemudian sekolah kalian. Ya, kita masuk ke materi, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan di sini adalah tentang kompetensi dasar. Untuk tingkat pengetahuannya ada di poin titik 3.5, yaitu menganalisis piutang wesel atau piutang tagih dan penentuan nilai jatuh tempo. Untuk tingkat keterampilannya ada di poin 4.5, yaitu melakukan pencatatan piutang wesel atau wesel tagih dan penentuan nilai jatuh tempo. Untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini Ibu sampaikan ya. Pertama yaitu 3.5.1 menjelaskan pengertian piutang wesel. Yang kedua 3.5.2 mengidentifikasi contoh dokumen transaksi piutang wesel. Yang ketiga 3.5.3 mengidentifikasi perbedaan piutang wesel berbunga dan tidak berbunga. Kemudian untuk keterampilannya 4.5.1 melakukan perhitungan piutang wesel berbunga dan tidak berbunga. 4.5.2 melakukan perhitungan tanggal dan nilai jatuh tempo piutang wesel. Yang ketiga 4.5.3 melakukan pencatatan jurnal piutang wesel. Berikutnya di sini Ibu sampaikan pertama yaitu ya, tujuan pembelajarannya. Dengan pembelajaran problem based learning ini, peserta didik dapat memahami pengertian piutang wesel secara baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh dokumen transaksi piutang wesel dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi perbedaan piutang wesel berbunga dengan dan tidak berbunga dengan jelas. Yang keempat, peserta didik dapat menghitung piutang wesel berbunga dan tidak berbunga dengan tepat, ya, menghitung jatuh tempo dan nilai jatuh tempo. Yang kelima, peserta didik dapat menghitung tanggal dan nilai jatuh tempo piutang wesel dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat melakukan pencatatan jurnal piutang wesel dengan benar. Baiklah, kalau gitu kita mulai dengan materi hari ini. Tapi sebelumnya, di sini Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu. Coba materi minggu kemarin yang Ibu sampaikan itu materi apa ya? Kalau tidak salah itu pengelolaan kartu piutang ya. Paham kan? Ya, piutang. Coba ada yang bisa menjelaskan materi yang kemarin sebelumnya?
Oh iya, Saya Bu silakan Nur Nur Apriliani Apriliani. Rahmania mau mencoba menjawab. Piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Ya, bagus sekali ya untuk Rahmania. Ibu kasih aplaus ya. SMK, hebat. Iya, tepuk tangan semuanya. Mana tepuk tangannya? Iya. Terus ada lagi nggak selain pengertian piutang? Faktor-faktor yang timbulnya mengakibatkan timbul piutang siapa? Apa aja? Ada yang bisa? Saya Bu Iya, Dini silakan Vivi Dini. Fitriani mau Silakan mencoba Dini. untuk menjawab. Jadi, faktor timbulnya suatu piutang itu karena yang pertama penjualan barang secara kredit, yang kedua peminjaman uang Ya. secara tunai, dan yang ketiga mempunyai waktu jatuh tempo atau adanya waktu jatuh tempo. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa. Terima kasih Dini. SMK hebat. Terima kasih aplausnya ya semuanya. Baiklah, karena materi kemarin sudah disampaikan oleh kalian, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kita membahas tentang piutang wesel. Ya, untuk piutang wesel kita masuk Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, kita mulai saja. Masuk ke apa itu piutang wesel. Jadi sini ada ibu gambar, ada uang ya dengan catatan. Jadi piutang wesel itu di sini adalah janji tertulis ya anak-anak ya. Janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain. Kedua, piutang wesel itu bisa dikatakan perintah membayar juga dan janji membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, di sini piutang wesel ini untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Ya, di sini ada piutang lain, nama piutang lain itu adalah ada 4 ya, 4 macam. Pertama, ada surat aksep atau surat sanggup, kesanggupan membayar. Yang kedua, wesel tagih. Yang ketiga, promes. Yang keempat itu notes. Ya. Berikutnya, nah setelah Ibu bahas tadi tentang pengertian piutang wesel, di sini ada promes. Apa sih perbedaan wesel dan promes? Di sini sudah 2 perbedaan ya, ada 4 poin. Yang pertama untuk wesel ini adalah surat perintah untuk membayar. Sedangkan promes ini surat janji untuk membayar. Perintah dan janji. Kemudian untuk wesel, penarik yang berkepentingan itu terdiri dari 2 pihak. Sedangkan untuk promes, di sini yang berkepentingan hanya 1 tangan saja. Kemudian poin ketiga untuk wesel di sini yang membuat pihak yang mempunyai utang ya. Kemudian kalau promes ini yang membuat pihak yang berhutang. Poin keempat, untuk wesel memerlukan akseptasi sedangkan promes ini tidak memerlukan akseptasi. Kemudian nah ini Kemudian di sini Ibu sampilkan piutang wesel berbunga dan piutang wesel tidak berbunga. Perbedaannya apa di sini ya? Piutang wesel berbunga ini jelas nanti perhitungannya berdasarkan nilai nominal berikut bunganya. Sedangkan piutang wesel yang tidak berbunga ini yaitu jumlah piutang sebesar nilai nominal tapi tidak berbunga. Nah, kemudian di sini timbulnya piutang wesel ini tidak jauh dengan piutang dagang. Pertama yaitu perubahan piutang dagang menjadi piutang wesel. Kemudian pemberian pinjaman uang akibat timbulnya piutang wesel. Yang ketiga terjadi transaksi penjualan kredit. Kemudian penjurnalannya seperti apa untuk piutang wesel? Di sini ada 3 macam. Pertama penjurnalan untuk penjualan kredit. Apa sih jurnalnya? Yaitu di sini adanya transaksi akun piutang wesel di debit dan kreditnya penjualan. Untuk pemberian pinjamannya si pemberi pinjaman, di debitnya itu adalah piutang wesel dan kreditnya kas karena dia membayar pinjaman. Kemudian piutang dagang di sini menjadi
Untuk penilaian, sini penilaian piutang wesel itu ada 3, maaf ya. Jadi ada jangka waktu pembayarannya kurang dari setahun, bisa dikatakan aktiva lancar. Kemudian jangka waktu pembayaran di atas 1 tahun, itu masuk ke piutang jangka panjang. Intinya di sini untuk dinilai berdasarkan jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pada prinsipnya sama dengan piutang dagang. Oke. Di sini Ibu tampilkan, ini gambar apa anak-anak? Uang dan waktu. Kenapa Ibu di sini tampilkan uang dan waktu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu Nur Apriliani Rahmania mau menjawab. Di situ terdapat gambar uang dan waktu. Karena uang atau pembayaran selalu berhubungan Ya, dengan jadi waktu time yang is artinya money, pembayaran intinya ya. memiliki waktu Jadi jatuh tempo. waktu adalah uang. Nah, kita urusannya dengan pembayaran, begitu kan? Nah, selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih untuk Nur ya yang barusan menjawab tentang tadi gambar tampilan uang dan waktu. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi di sini tentang untuk mengidentifikasi tanggal dan nilai jatuh tempo wesel. Seperti apa di sini? Kita ambil contoh, sebuah wesel diterbitkan pada tanggal 14 September ya. Umur wesel itu selama 120 hari. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Kapan itu jatuh tempo wesel? Kita hitung, karena bulan September itu 30 hari, kita kurangi 14 hari, jadi sisanya tinggal 16 hari. Kemudian yang Oktobernya full 31 hari, yang Novembernya 30 hari, kemudian di sini Desember 31 hari, kita paskan waktunya karena ditentukan 120 hari, jadi untuk memenuhi 120 hari itu jatuhnya di tanggal berapa? 12 Januari, yaitu selama 120 hari. Jadi di sini wesel akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari. Oke, ini berikutnya. Timbulnya piutang wesel itu pada saat kapan? Ya, nah ini contoh Ibu satu studi kasus, ini PT Mawar pada tanggal 1 Mei menjual barang dagangannya seharga 50 juta kepada PT Melati, pembeli Melati ya, dan membuat janji akan membayar pada tanggal 31 Mei 2020. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya untuk PT Mawar jelas dia punya tagihan, yaitu debitnya piutang wesel sebesar 50 juta dan kreditnya adalah akun penjualan 50 juta. Sedangkan untuk pembeli PT Melati ini, dia karena membeli barang jadi debit ya, pembeliannya 50 juta dan dia punya utang sebesar 50 juta. Untuk banknya belum ada transaksi. Selanjutnya, pelunasan piutang wesel jika tidak berbunga. Berarti nggak ada bunga ya, masih murni nilai nominal. Di sini PT Mawar dia menerima pelunasan piutang, berarti kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 50 juta dan piutang weselnya mengurangi sebesar 50 juta. Dan untuk PT Melati si pembeli, dia utang weselnya berkurang di sebelah debit sebesar 50 juta, sedangkan kasnya karena dia membayar piutang, tagihan utang dia sebelah kredit ya dengan cash. Berikutnya, pelunasan piutang jika tidak berbunga. Nah, ini contohkan lagi sama Ibu, yaitu PT Mawar di sini menjual barang dagangan sama dengan kredit ya, sebesar 50 juta dengan tingkat bunga 6% per tahun. Jika dia berjanji akan membayar 31 Mei. Nah, perhitungannya seperti apa ini anak-anak? Ini nilai nominalnya sebesar 50 juta ya. Kemudian bunganya karena dari 1 sampai 31 Mei 1 bulan, kita hitung 50 juta dikali 6% dikali 1 bulan dibagi 12, maka menghasilkan bunganya sebesar Rp250.000. Dan nilai jatuh temponya itu kita total menghasilkan jumlah Rp5.250.000. Jurnalnya seperti apa? Nah, ini untuk jurnal PT Mawar. Sini kasnya dia menerima sebesar Rp5.250.000. Sedangkan kreditnya piutang wesel berkurang sebesar 50 juta dan dia mendapatkan pendapatan bunganya di kredit 250.000. Untuk PT Melati, dia sebagai pembayar, utang weselnya dia berkurang di sebelah debit sebesar 50 juta. Kemudian biaya bunga dia mengeluarkan biaya sebesar 250.000 dan kreditnya dia mengeluarkan uang sebesar Rp5.250.000. Ini untuk wesel berbunga. Baiklah,
Selanjutnya materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ya di sini Ibu menyampaikan tentang LKPD-nya. Ya, untuk LKPD ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Jadi Ibu di sini Ibu akan menyampaikan KPD, dan silakan kalian membentuk kelompoknya. Kelompoknya Ibu minta 3 kelompok saja. Satu kelompok boleh 5 atau 4 orang ya. Nah, ini KPD-nya kalian silakan diskusikan dengan teman-temannya. Ibu kasih waktu 5 atau 10 menit cukup ya, anak-anak? Cukup ya? Iya. Baik, kalau gitu di sini Ibu juga akan menyampaikan di sini nanti untuk LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Kalian nanti masuk ke Google Form ya. Di Google Form di situ ada soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian nah ini kelihatan ini anak-anak? Ini Google Form-nya. Kelihatan. Kemudian absennya nanti Ibu lihat absen di Google Form juga ya. Absennya di Google Form. Kelihatan ini. Absen ya. Nanti Ibu lihat responnya hari ini. Jangan lupa kalian absen. Nah, setelah itu nanti kalian masukkan tugasnya di Google Classroom. Ya, di Google Classroom. Baiklah. Kalau sudah, ada yang coba menyampaikan hasil kerjanya per kelompok? Bentar, ya. Silakan, kelompok 1. Oleh siapa disampaikan? Ya, silakan. Siti Yen. Ya, silakan Siti Yen kelompok. Kurang jelas ya, coba di zoom. Di video kan sudah belum? Ya, silakan kelompok 1. Yen. Ya. Ini waktunya mau habis lagi, ada 14 menit loh. Nanti sesi ketiga berarti. Ya, silakan. Ya, silakan Siti Yen, sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, ada perhitungan jumlah hari yang dipegang bank. Tanggal diskontonya itu 30 Mei 2018. Jadi 31 dikurangi 30 yaitu 1 hari. Juninya 30 hari, Julinya 30 hari sesuai tanggal jatuh tempo. Jadi jumlah hari yang dipegang bank yaitu 61 hari. Dari mana? Dari 1 hari Mei, 30 hari Juni, dan 30 hari lagi Juli. Yang selanjutnya ada perhitungan nilai diskonto piutang wesel tak berbunga. Nilai diskontonya yaitu 50 juta dikali 10% dikali 61 hari dibagi 360. Hasilnya 847.220. Selanjutnya ada jurnal. Ada PT Untung yaitu kas beban bunga pada wesel di diskonto. Kasnya yaitu 49.152.780. Dari mana? Dari 50 juta dikurangi 847.220. Beban bunganya yaitu 847.220. Wesel di diskontonya yaitu 50 juta. PT nggak mau ruginya tidak di jurnal. Selanjutnya ada bank yaitu piutang wesel pada pendapatan bunga dan kas. Piutang weselnya yaitu 50 juta, pendapatan bunganya 847.220.000, dan kas
yaitu 49.152.780. Ya, bagus sekali pemaparannya ya untuk kelompok 1. Kita aplaus dulu semuanya ya. SMK, bisa ya? Mana tepuk tangannya? Ya. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan soal berikutnya. Kelompok berapa? Ya? Dari kelompok 2 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Oktaviani Silakan. Ariskawati. Di sini saya Kita yang perwakilan dari menyampaikan. kelompok 2, hitungan kedua. Yang pertama ada Ya, nilai silakan, nominal Ita. wesel, yaitu nilai yang tercantum di wesel. Nilainya itu ada 50 juta. Lalu yang kedua ada bunga. Bunga itu dengan rumus nilai nominal wesel dikali persen bunga dikali jangka Ya. waktu. Di sini Kecil tertulis soalnya. yaitu 50 juta Kelihatan ya. dikali Coba 12% dibacakan dikali aja untuk 90 kelompok 2. Hasilnya dibagi seperti apa? 360. Hasilnya yaitu 1.500.000. Nilai saat jatuh tempo atau NJT-nya yaitu penjumlahan hasil dari nilai nominal wesel ditambah dari Ya, bunga. Nah, bila dijumlahkan hasilnya menjadi 51.500.000. Nah, yang kedua ada nilai diskonto. Nilai diskontonya itu 51.500.000 dikali 10% dikali 61 dibagi 360. Hasilnya yaitu 872.636,6 dan bila dibulatkan hasilnya menjadi 872.640. Lalu jumlah kas yang diterimanya yaitu 51.500.000 dikurangi 872.640, yaitu nilai saat jatuh tempo dikurangi nilai hasil di diskonto. Nah, hasilnya adalah 50.627.360. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jaringannya berarti putus ya. Coba kelompok berikutnya dulu. Saya Bu ingin menjawab dari kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 3. Jadi perhitungannya itu jurnalnya. Yang pertama dari PT Untung, keterangannya Ya, boleh. Tampilkan videonya. di bulan September ya Ibu. Keterangannya itu kasnya di debit sebesar 50.627.360 rupiah. Pendapatan bunganya di kredit sebesar 627.360 rupiah. Wesel di diskontonya 50 juta rupiah di kredit pula. Dan ada PT Gamo rugi, tidak ada jurnalnya, tetapi jika weselnya itu berbunga, keterangannya itu utang wesel sebesar 50 juta rupiah di debit dan biaya bunganya pula di debit sebesar 1.500.000, sedangkan kasnya itu di kredit sebesar 51.500.000. Dan jika bank mencatat transaksi tersebut, maka PT Untung mendapatkan catatan dengan keterangan piutang weselnya di debit sebesar 50 juta, pendapatan bunganya juga di debit sebesar 627.360, dan kasnya di kredit sebesar 50.627.360. Dan pada PT Gamo rugi jika ditulis keterangannya itu kasnya di debit sebesar 51.500.000, piutang weselnya di kredit sebesar 50 juta rupiah, pendapatan bunganya di kredit sebesar 1.500.000. Mungkin sekian Bu penjelasannya. Ya, karena KPD-nya di sini sudah Ibu sampainya. Kalian buka linknya di link evaluasi ya. Nah, di link evaluasi. Kelihatan nggak?
Nah, ini di link perangkat pembelajaran nanti untuk lebih pemahaman kalian nanti lebih dipelajari di rumah, modulnya udah Ibu sampaikan, kemudian link AKPD-nya dan evaluasi pembelajarannya. Nanti Ibu di-sharekan di grup ya untuk linknya dan hasilnya nanti kalau kalian ini Ibu udah lihat hasilnya sudah masuk ya. Nanti nilainya Ibu sampaikan sama kalian. Nilai yang menjadi penilaian itu adalah sikap kalian pada saat pembelajaran daring ya. Kedua, penilaian pengetahuan kalian. Seperti apa nanti pemaparan hasil dari pekerjaan rumahnya. Dan ketiga di sini adalah tingkat keterampilan. Seperti apa kalian nanti dalam penjurnalannya. Nanti Ibu lihat ada flashback kalian nilainya disampaikan sama Ibu ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke penutup di sini, untuk penutupnya, ada yang mau kalian sampaikan tidak? Sebagai di sini kesimpulan ya, kesimpulannya. Baik, siapa? Ratu. Jadi Ya. kesimpulannya Gimana, yaitu Ratu? wesel adalah janji yang tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Piutang wesel atau wesel tagih yaitu jumlah yang terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Wesel biasanya digunakan untuk jangka waktu pembayaran lebih dari 60 hari. Jika wesel diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu 1 tahun, maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Cara menentukan tanggal jatuh tempo wesel tagih dapat ditentukan dengan bulan atau dengan hari. Terima kasih. Iya, baik sekali. Terima kasih untuk Ratu kesimpulannya. Jadi intinya untuk piutang wesel ini tetap kita selalu berurusan dengan tingkat bunga ya. Kalau piutang weselnya berbunga, kalau tidak berbunga berarti di sini tidak ditentukan suku bunganya. Dan jangan lupa anak-anak, perhatikan dulu cara menghitung nominal piutang wesel itu dilihat dari tanggal jatuh temponya dan ketentuan berapa hari yang harus diperhitungkan. Paham ya anak-anak ya? Baik, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk materi ini. Ya, kalau nggak ada, berarti kalian sudah paham. Baiklah, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu akan menyampaikan kita ketemu lagi di pembelajaran materi berikutnya, yaitu di menganalisis, di sini pencatatan utang. Dan Ibu harapkan, Ibu ingatkan kembali kalian absennya di Google, di link Google Form ya. Kemudian kalian tetap jaga kesehatan ya, protokolnya dijaga, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sebelum kita akhiri dan semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup doa akhir dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Agung. Silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih anak-anak untuk waktunya. Kalian tetap semangat belajar biarpun daring di dalam kamar. Tetap raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin ya. Tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa ya, ketemu di pembelajaran berikutnya.